Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan pertama materi kedua ini, saya akan menjelaskan tentang dimensi dan tipe dari penelitian. Nah, ini ada dilihat dari beberapa dimensi ya. Yang pertama adalah dari penggunanya dan audien dari penelitian tersebut, kemudian tujuan penelitiannya, kemudian within or across case-nya atau kasusnya, kemudian ada single or multiple points in time-nya atau waktunya, kemudian ada berdasarkan teknik pengumpulannya. Nah, ini bisa kita lihat satu persatu. Jadi, berdasarkan penggunanya, penelitian itu terbagi dari penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, dalam penelitian terapan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah evaluasi, action, dan social impact. Kemudian berdasarkan tujuannya itu ada explore, describe, dan explain. Nanti kita jelaskan ya. Kemudian berdasarkan within or across case-nya ada case study research, ada across case research. Kemudian berdasarkan single or multiple point in time-nya itu ada cross-sectional, longitudinal, dan case study. Pada longitudinal itu terbagi menjadi 3, ada time series, panel, dan cohort. Sedangkan berdasarkan data collection tekniknya itu ada kuantitatif data dan kualitatif data. Kalau kuantitatif data itu ada eksperimen, survei, dan non-reaktif seperti content analysis, secondary analysis, existence statistic. Sedangkan kualitatif data ada field atau lapangan yang bisa etnografi, partisipan observation, atau historical komparatif. Jadi ini adalah dimensinya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan penggunaannya. Ini ada basic dan apply. Nah, ini ada aspek-aspeknya nih. Kalau basic, primary audience-nya ini adalah scientific community atau other researcher. Jadi hanya peneliti. Kalau apply itu bisa practitioner, partisipan atau supervisor, non-researcher. Nah, ini bedanya. Kemudian evaluatornya, kalau basic itu researcher peer, kalau apply itu practitioner supervisor. Kemudian autonomy of researchernya, ini tinggi basic, kalau ini low moderate. Rigornya, kehati-hatian penelitiannya, kalau basic sangat hati-hati, kalau apply various banyak, ada moderate juga. Sedangkan aspek high priority-nya, kalau basic itu verified truth, ya benar-benar diverifikasi kepercayaannya. Kalau apply itu ya relevan saja. Kemudian purpose-nya, kalau basic itu menciptakan pengetahuan baru, kalau apply itu biasanya mensolusikan suatu problem atau masalah. Kemudian ada aspek success indicated by, kalau basic biasanya kesuksesannya diindikasikan dengan publikasi dan impact pada pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sedangkan apply itu ditujukan langsung pada spesifikasi masalah tertentu seperti itu. Nah, penelitian dasar atau penelitian murni itu memajukan pengetahuan dasar yang merupakan sumber-sumber dari sebagian besar ide-ide ilmiah baru dan cara berpikir. Kemudian audiensnya itu adalah komunitas ilmiah. Kemudian peneliti itu menggunakan penelitian dasar ini untuk mendukung atau membantah teori tentang bagaimana dunia beroperasi dan berubah, dan apa yang membuat sesuatu terjadi, dan mengapa hubungan sosial atau peristiwa itu terjadi. Banyak penelitian dasar itu tidak memiliki implikasi praktis ya dalam jangka pendek, tapi lebih pada membangun fondasi untuk pengetahuan dan pemahaman luas yang berdampak pada banyak masalah, kebijakan atau bidang studi. Nah, penelitian dasar juga merupakan sumber, alat utama, metode, teori, dan gagasan yang digunakan oleh semua peneliti. Nah, penelitian dasar ini sangat penting untuk memperluas pengetahuan. Jadi penelitian dasar itu dirancang untuk memajukan pengetahuan dasar tentang bagaimana dunia itu bekerja dan menguji penjelasan teoritis dengan fokus pada pertanyaan mengapa. Ya. Dan komunitas ilmiah itu adalah audiensnya. Sedangkan penelitian terapan atau applied research
dirancang untuk menawarkan solusi praktis untuk masalah konkret atau mengatasi kebutuhan segera dan spesifik. Penelitian terapan itu membahas masalah tertentu serta menawarkan solusi tertentu dari suatu masalah. Penelitian terapan itu jarang membangun, menguji atau membuat hubungan teori. Nah, sebagian besar penelitian terapan itu jangka pendek dan skala kecil. Penelitian terapan ini juga menawarkan hasil yang praktis. Biasanya temuan dari penelitian ini membentuk banyak keputusan. Ada 3 jenis penelitian terapan yang tadi saya sebutkan, ada evaluasi, orang berorientasi pada tindakan, dan penelitian yang berdampak sosial. Nah, penelitian terapan yang evaluasi ini merupakan penelitian terapan yang dimana seseorang mencoba menentukan seberapa baik suatu program atau kebijakan bekerja atau pencapaian sasaran dan tujuannya. Dalam penelitian evaluasi ini dapat menggunakan teknik seperti survei, riset lapangan, etnografi. Ada 2 penelitian evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Kalau formatif memiliki pemantauan bawaan atau umpan balik yang berkelanjutan pada program yang digunakan untuk manajemen program tersebut. Kalau sumatif itu meninjau hasil program saja, seperti itu. Kemudian penelitian terapan untuk action research atau tindakan bertujuan memfasilitasi perubahan atau mewujudkan tujuan yang berorientasi dengan nilai. Nah, penelitian tindakan partisipatif ini adalah penelitian di mana peserta peneliti secara aktif membantu merancang dan melakukan studi penelitian, itu action research. Kemudian ada juga penelitian social impact assessment, yaitu merupakan alat penelitian yang dapat mengumpulkan informasi deskriptif tentang suatu kebutuhan, masalah, atau kepedulian termasuk besarnya dan ruang lingkup, seperti itu. Nah, berdasarkan tujuannya, penelitian itu bagi dari explore, describe, dan explain. Jadi kalau ditanya, jenis penelitian ini ada jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan, misalkan seperti itu. Nah, ini yang pertama saya jelaskan ada exploratory, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memeriksa suatu masalah atau fenomena yang dipahami untuk mengembangkan gagasan awal tentang penelitian tersebut, seperti itu. Nah, biasanya exploratory itu apa? Pertanyaannya, what? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah, jadi kalau exploratory itu lebih pada mengeksplor apa itu, seperti itu. Ada juga deskriptif, ya, mendeskripsikan, menyajikan gambaran detail spesifik dari situasi, latar, hubungan. Jadi kita mendeskripsikan sesuatu. Nah, biasanya dalam deskriptif ini pertanyaannya adalah bagaimana, siapa, seperti itu. Jadi bagaimana? Ketika ditanya bagaimana, kita akan menjelaskan. Kalau tadi explore itu apa itu, jadi kita menjelaskan itu adalah, gitu, misalkan seperti itu. Kalau deskriptif itu adalah bagaimana. Jadi kita memberikan gambaran secara terperinci dan sangat akurat. Jadi kalau penelitian kita itu memberikan gambaran, berarti penelitian kita termasuk pada exploratory, seperti itu. Kemudian ada penelitian explanatory, yaitu menjawab pertanyaan mengapa, jadi why. Lalu kita jelas karena apa, begitu. Misalkan kita meneliti suatu, mengapa ya ini begini, ya nanti akhirnya kita menjawab nih pertanyaan mengapa tersebut. Jadi kita menguji, memprediksi teori, memperkaya penjelasan teori tersebut, itu explanatory. Jadi kita mau meneliti itu mau ngapain tujuannya, menjawab sesuatu, apa itu kita jawab, atau menjelaskan sesuatu, atau explanatory. Tapi kebanyakan dari skripsi kebanyakan menjelaskan, yaitu mendeskripsikan, seperti itu. Kemudian berdasarkan kasusnya, ini ada 2 macam, ada case study research, ada across research. Jadi biasanya dalam penelitian itu bisa jadi study researchnya, case study-nya tertentu saja, atau bisa jadi lintas disiplin ilmu atau lintas disiplin fenomena dan sebagainya. Jadi ada within or across case. Nah, ini kalau case study research itu biasanya
kita menyelidiki secara intensif satu atau sejumlah kasus. Jadi satu dengan fokus banyak detail dalam setiap kasus tersebut. Jadi kita hanya memeriksa sejumlah saja dalam satu periode atau lintas periode waktu yang beragam. Jadi satu saja. Kemudian kalau lanjutkan lagi ya. Case study research itu memiliki 6 kekuatan, yaitu conceptual validity, heuristic impact, causal mechanism identification, ability to capture complexity and trace process, dan calibration. Nah, ini konsep validity. Jadi studi ini membantu untuk flash out atau mengidentifikasi konsep atau variabel yang paling menarik dan bergerak menuju inti atau makna. Kalau heuristic impact ini memberikan pelajaran lebih lanjut ya, mereka membantu membangun teori baru. Kalau causal mechanism identification memiliki kemampuan untuk membuat perincian proses dan mekanisme sosial di mana satu faktor mempengaruhi yang lainnya. Kemudian ability to capture complexities and trace process. Studi ini dapat secara efektif menggambarkan peristiwa atau situasi multifaktor yang sangat kompleks dan melacak proses dari waktu ke waktu dan ruang. Kalau calibration, yaitu studi ini memungkinkan para peneliti untuk menyesuaikan ukuran konsep abstrak dengan pengalaman yang dapat diandalkan atau dijalani serta standar nyata seperti itu. Nah, kemudian kalau across research ya, across case research, sebagian besar penelitian kuantitatif mengumpulkan informasi dari sejumlah besar kasus, fokus pada beberapa fitur kasus. Nah, ini masuk pada across case research. Jadi kita pakainya yang ini kalau kebanyakan kuantitatif. Ini contohnya, kita tertarik meneliti bagaimana sebuah keluarga memutuskan akan pindah ke tempat lain. Nah, selain dilakukan pengamatan dan wawancara secara terinci tentang pengambilan keputusan, peneliti dapat menggunakan studi lintas kasus terhadap hubungan pekerjaan suami dan pendapatan keluarga dan keputusan untuk pindah ke kota lain. Nah, ini across case research. Jadi ada penyeberangan kasus seperti itu. Kemudian berdasarkan waktunya, ada single or multiple point in time ini, ada cross sectional, longitudinal, ada case study. Waktu itu ada dimensi dari setiap penelitian. Jadi di sini bisa terlihat ya. Kalau cross sectional research itu peneliti yang meneliti informasi banyak kasus pada satu titik waktu tertentu. Ya sekarang aja misalkan seperti itu. Jadi biasanya ini bersifat eksploratif, deskriptif atau explanatory, tapi paling konsisten dengan pendekatan deskriptif. Jadi kalau kalian berdasarkan time-nya, kalau skripsi ya pakai cross sectional research saja seperti itu. Kemudian longitudinal research, ya ini ada time series research, ada panel study dan cohort study. Kalau time series research, penelitian longitudinal di mana informasi dapat mengenai berbagai kasus atau orang-orang dalam masing-masing periode waktu tertentu. Kalau panel study yaitu penelitian longitudinal di mana informasi mengenai kasus atau orang yang identik dalam setiap periode waktu tertentu. Kalau cohort, penelitian longitudinal yang melacak informasi tentang kategori kasus atau orang yang berbagai pengalaman pada satu periode waktu di periode waktu berikutnya. Nah, ini kita lihat gambarnya. Ini kalau cross sectional ya kita ambil pada tahun 2011 saja. Nah, kalau time series itu kita ngambil nih. Oh, ini kan kita mengobservasi beda orang dengan waktu yang banyak. Oh, dari tahun 1990, 1970, 1990 dan 2010 misalkan seperti itu. Ini orang yang beda-beda orang. Nah, kalau panel itu adalah mengobservasi orang yang sama tapi di waktu yang berbeda. Nah, kalau yang di atas tadi kan beda orang, waktunya juga beda. Kalau yang panel ini orangnya sama tapi di tahun yang berbeda seperti itu. Sedangkan cohort itu observe orang yang membagi pengalaman pada 2 atau lebih waktu. Nah, ini pada waktu ketika dia menikah, nah ini ketika seperti ini, nah seperti itu. Jadi ini cohort. Nah, kalau case study kita itu meneliti dalam waktu jangka yang lama nih. Case study dari 2006 sampai 2011 seperti itu. Kemudian berdasarkan data collection tekniknya, saya sudah jelaskan di pertemuan di materi yang pertama ada kuantitatif dan kualitatif.
Nah, di dalam kuantitatif itu ada eksperimen, survei, dan non-reaktif. Kemudian di kualitatif ada field atau penelitian lapangan dan historical komparatif. Nah, dalam kuantitatif tadi kuantitatif itu kita mengumpulkan data dalam bentuk angka. Di sini ada experimental research ya, penelitian di mana peneliti memanipulasi kondisi untuk beberapa peserta penelitian tapi tidak yang lain, dan kemudian membandingkan tanggapan kelompok untuk melihat apakah itu membuat perbedaan. Jadi kita membuat eksperimen seperti itu. Kemudian ada survey research, yaitu penelitian di mana peneliti secara sistematif menanyakan sejumlah pertanyaan yang sama dan kemudian mencatat jawaban mereka. Kalau non-reactive research, metode penelitian di mana orang tidak sadar sedang dipelajari. Kemudian konten analisis, itu penelitian di mana konten media komunikasi direkam, kemudian dianalisis secara sistematis. Kalau existing statistik, itu penelitian di mana seseorang menguji kembali secara statistik menganalisis data kuantitatif yang dikumpulkan oleh lembaga atau organisasi. Sedangkan untuk kualitatif itu datanya berbentuk seperti foto, peta, wawancara terbuka, pengamatan dan sebagainya. Ini ada dua, ada field research atau penelitian lapangan dan historical comparative research. Di mana di dalam penelitian lapangan ada etnografi, observasi partisipan, wawancara mendalam. Penelitian kualitatif di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat catatan pada orang-orang dalam lingkungan alami untuk jangka waktu yang lama. Kalau historical comparative research adalah penelitian kualitatif di mana peneliti itu memeriksa data tentang peristiwa dan kondisi di mana sejarah atau masyarakat yang berbeda. Itu historical comparative. Jadi ini ada jenisnya. Yang perlu Anda pahami itu ini tadi ya, dimensinya. Jadi penelitian itu terbagi berdasarkan ini, berdasarkan penggunanya, tujuannya, kemudian case kasusnya, waktunya, dan data yang dikoleksinya. Seperti itu, ini perlu dipahami sebelum kita berlanjut meneliti seperti itu. Jadi itu saja dari saya untuk dimensi dan tipe dari penelitian. Semoga bisa dipahami dari materi ini. Terima kasih.